Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa dengan pembahasan tentang tindakan penyerangan musola, rumah ibadah atau karya orang lain. Hal ini diistilahkan dalam ilmu psikologinya adalah vandalisme. Vandalisme ini adalah rasa depresi yang berlebihan dari seseorang, dari alam bawah sadarnya, sehingga dia melakukan tindakan anarkis dengan menyerang karya orang lain, menyerang tempat, menyerang apa saja yang diuntukkan memenuhi hasratnya. Cuma permasalahannya mengapa harus musola? Mengapa harus masjid yang diserang? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Apalagi situasi dan suasananya terjadi pada bulan September. Ini banyak dikait-kaitkan orang dengan bangkitnya faham atau ideologi neokomunisme atau komunisme gaya baru atau apalah namanya. Tapi yang jelas vandalisme itu tidak dibenarkan secara hukum maupun secara agama. Dan yang menarik, ini tindakan ini dilakukan oleh anak psikologi sendiri. Padahal dalam istilah psikologi ini adalah psikopat, ada gangguan kejiwaan. Yang jadi pertanyaan, mengapa mesti harus rumah ibadah yang jadi sasaran? Dan selama ini simbol-simbol Islam. Karena orang ada lelucon begini, ada banyak agama di dunia, mengapa hanya Islam yang disudutkan? Ada banyak gerakan-gerakan atau ideologi di dunia, kenapa hanya ideologi Islam yang disudutkan? Ada banyak gerakan harokah-harokah di dunia, gerakan atau apa namanya, tapi hanya harokah dakwah Islam yang diserang. Nah, ada banyak juga rumah ibadah di dunia, tetapi mengapa hanya rumah ibadah Islam yang diserang? Ini memang memunculkan pertanyaan yang aneh bagi kita. Mengapa hal ini terjadi? Nah,
hal seperti ini yang tidak boleh kita biarkan. Kita harus usut sampai ke akar-akarnya, sampai ke bawah, sampai ke dasar-dasarnya. Mengapa? Peristiwa ini tidak terjadi kebetulan dan tidak hanya terjadi sekali. Dulu kita pernah mendengar ada orang yang membawa anjing ke masjid. Hanya sekedar pemeriksaan sebentar, ternyata orangnya dianggap gila, stres, gangguan kejiwaan. Begitu seterusnya. Kemudian, tidak lama kemudian ada pelemparan Al-Quran di daerah Sulawesi. Orangnya juga disebut gangguan jiwa. Kemudian, baru-baru ini penyerangan Syekh Ali Jaber, ulama kita, seorang hafiz Quran, lagi melaksanakan tausiah, tiba-tiba diserang oleh seorang pemuda. Dan semua alasan sama. Mengapa kalau ulama diserang, rumah ibadah Islam diserang, pelakunya selalu disebut gangguan jiwa. Nah, ini kita mesti usut. Mengapa seperti itu? Apakah benar gangguan jiwa? Atau memang ada aktor intelektual di balik itu semua? Seperti kasus tahun 65. Bukan sekali dua kali terjadi pengkhianatan dari komunis di Indonesia. Berkali-kali bahkan. Dan mereka bisa menyusup sampai ke jantungnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Berarti memang ini terukur, teratur. Kapan bisa bergerak? Dan secara psikologis, orang yang melakukan pengerusakan dengan menulis nama secara teratur, dengan menyobai-nyobai Al-Quran, dia bisa mengingat aksara. Ini bukan gangguan kejiwaan yang serius. Hanya depresi, ya boleh jadi. Depresi ringan. Tetapi dalam hukum tata negara, depresi ini tidak ada keringanan hukum. Dan harus tetap berjalan. Tidak boleh kita biarkan. Terlebih lagi dia ini adalah Adinda Satrio ini, anak psikologi yang mesti menjadi salah satu disiplin ilmu yang memberikan perubahan kepada generasi muda. Artinya apa? Psikologi ini salah satu ilmu yang memberikan jalan keluar. Jalan keluar daripada permasalahan-permasalahan kejiwaan dari seseorang yang terkena depresi. Apakah karena permasalahan rumah tangga, broken home. Nah, kalau anak mudanya istilahnya itu broken head. Nah, ini bisa diselesaikan dengan seorang psikolog. Tapi kenyataan berbeda. Ada apa? Nah, di sini kita mesti ingat bahwa Islam memiliki banyak solusi, termasuk masalah kejiwaan. Anak ini usianya masih muda, 18 tahun. Mengapa bisa terjadi hal yang demikian? Nah, ini bisa saja dipengaruhi oleh pekerjaan-pekerjaan kampus yang memang kosong dari nilai-nilai agama. Boleh jadi. Karena sesungguhnya orang-orang pendiri daripada sosialis, jalur-jalur kiri, isme-isme kiri, pada dasarnya dulu orang-orang yang religius. Orang-orang yang mendalami agama. Tapi mengapa mereka itu bisa berubah haluan? Karena mereka ada rasa yang tidak puas. Ada yang salah menurutnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, dalam Islam ini yang harus terus kita kaji, ya, terutama anak muda yang memang lagi mencari jati dirinya. Kita buat majelis-majelis ilmu. Apalagi dari masa usia 17 sampai usia 25 tahun ini, masa-masa yang mencari jati dirinya. Jangan sampai mereka dibiarkan liar, sehingga mereka menemukan isma-isma atau ideologi baru, doktrin-doktrin yang baru yang masuk ke otaknya sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, termasuk vandalisme, merusak. Padahal secara psikolog saja, secara psikologis, orang yang terganggu karena depresi itu hanya 30% yang melakukan hal ini. Tetapi ini lebih teratur dan terukur. Kenapa mesti harus rumah ibadah Islam? Ya sudahlah, ini sudah terjadi. Artinya jangan sampai ke depannya bisa terulangi lagi hal yang seperti ini. Dan jangan sampai alasannya sama. Asal rumah ibadah Islam yang diserang, umat Islam yang diserang, ulama yang diserang, pesantren yang diserang, lalu pelakunya gangguan jiwa. Pelakunya gila. Nah, ini aneh. Ini yang perlu kita pertanyakan kepada aparat yang berwenang mengurus ini. Mengapa bisa terjadi demikian?
Usut siapa yang ada di balik ini. Jangan sampai kita terlambat. Tahun 1965 ini adalah tragedi yang sangat luar biasa. Pengkhianatan yang luar biasa dari komunis. Bukan hanya tentara, ulama santri banyak yang dibantai. Terjadi di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Nah ini jangan sampai terjadi lagi. Sebelum terlambat, mesti kita waspada. Bisa saja hal terjadi yang sama ada di sekitar kita. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Mari kita hadiri majelis-majelis kajian-kajian keagamaan. Karena ini bisa meredam. Demi Allah, orang yang dekat dengan agama, orang dekat dengan Al-Quran, dia akan terhindar dari perkara-perkara yang merusak kejiwaannya. Ini jaminan. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidak kami turunkan Al-Quran melainkan syifa, melainkan sebagai obat, rahmah, rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu tidak hanya berisikan aturan, syariat, ibadah saja, tapi ada sejarah, ada sebagai hidayah, obat, dan seterusnya. Maka Al-Quran ini jangan sekali-sekali kita sia-siakan. Jangan kita jauh dari Al-Quran. Ikuti kajian Al-Quran, ikuti kajian ulama. Karena ini adalah fase akhir zaman. Fitnahnya sangat luar biasa. Fitnah media, ini fitnah isme ini. Isme, ya, sebuah ideologi yang merasuki pemikiran anak muda. Yang memang pada abad ke-18 ini sudah disebarluaskan oleh penganut faham kiri. Mereka tidak puas dengan konsep keagamaan, sehingga mereka berlepas diri dari agama. Nah, ideologi inilah yang tumbuh di masyarakat dunia, tak terkecuali kampus. Sebagai anak terpelajar ini mereka doktrin, ini yang bahaya. Gerakannya bisa perlahan dahulu dengan cara menyamar. Namanya tidak jelas, tapi mereka berpindah-pindah. Ini salah satu pengakuan sahabat saya, salah satu dosen di Jogja. Jadi sesungguhnya memang ideologi komunis itu masih hidup. Sekalipun mereka sudah ditumpas, mereka berpindah-pindah, gerakannya bisa dari satu tempat ke tempat lain. Namanya juga berubah-ubah, sehingga tidak mudah tercium oleh aparat. Dan mereka rekrut adalah mahasiswa yang memang tanggung, mahasiswa yang ingin mencari jati dirinya. Nah ini berbahaya saya kira. Memang kampus perlu kita telusuri. Apakah kampus umum, kampus Islam, terlebih lagi kampus-kampus Islam. Jangan sampai ada pemikiran seperti ini tumbuh berkembang subur di negeri tercinta. Kenapa? Rugi kita, rugi anak cucu kita. Saya kira cukup sekian. Insya Allah kita akan bahas dengan tema di lain kesempatan, dengan tema yang berbeda. Kebenaran dari Allah, kekurangan diri dari kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!